Kita semua tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya. Tanahnya subur, lautnya luas. Dan di bawah kehidupan yang terus berjalan ini, terdapat kilau-kilau minyak yang kelak akan menjadi nadi bagi ekonomi bangsa. Kita bahkan pernah jadi salah satu negara elit pemasok minyak dunia. Akan tetapi, kemana semua sumber daya itu? Indonesia yang kaya kini tengah dimiskinkan oleh orang-orangnya sendiri dari industri minyak dan gas. Cerita ini bermula jauh sebelum Indonesia merdeka. Kolonel Edwin Laurentine Drake, seorang pionir di bidang minyak bumi, memotivasi pengusaha Belanda bernama Jan Rering untuk melakukan eksplorasi minyak pertama di Hindia Belanda. Sejak saat itu, Hindia Belanda memiliki beberapa titik sumur minyak yang tersebar di area pulau-pulau besar Nusantara. Namun, pengeboran minyak pertama kali dilakukan di Gunung Ciremai, area Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1871. Per tahun 1900, setidaknya ada 18 perusahaan Belanda dan asing yang mengelola kekayaan bumi nenek moyang kita. Dan di tahun 1938, Belanda mengelola 7 kilang minyak yang tersebar di sekitar Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan dengan produksi minyak mentah mencapai 140.000 barel per hari. Angka ini terus menanjak di tahun 1953 yang mencapai 190.000 barel per hari. Di tengah penjajah, Indonesia merintis sebagai pemasok minyak dunia. Setelah Indonesia lepas dari jeratan penjajah, pemerintah mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan asing pengelola minyak di tanah air dan mengubahnya menjadi perusahaan negara atau PN. Dari sinilah PT Pertamina bermula. Dengan produksi minyak yang berlimpah, Indonesia akhirnya turut bergabung ke dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC pada tahun 1962, setahun setelah organisasi itu berdiri di Irak. Kala itu, sumber minyak Indonesia bisa dikuras hingga 486.000 barel per hari dengan konsumsi lokal hanya 25% dari produksi harian. Bahkan di tahun 1977, tanah kita mampu memproduksi hingga 1,6 juta barel per hari. Saat itu, roda ekonomi Indonesia berputar dengan baik berkat minyak. Dalam keanggotaan OPEC, Indonesia memiliki peran penting sebagai mediator antara produsen dan konsumen minyak bumi, serta menengahi negara-negara anggota yang terlibat dalam konflik. Sebagai imbalan, Indonesia juga mendapat keuntungan, seperti di era 80-an ketika OPEC membangun kembali stabilitas harga minyak di pasar global yang sempat turun dari $38 per barel ke $9 per barel. Organisasi pemasok minyak dunia ini juga menjamin pasokan minyak negara-negara anggotanya tetap stabil dengan hubungan kerjasama. Dan untuk negara yang saat itu masih berkembang dan pulih dari era penjajahan seperti Indonesia, kita mendapat manfaat dalam bidang teknis terkait industri minyak berupa pengetahuan dan pengalaman dari negara-negara anggota OPEC. Sektor minyak dan gas yang sempat menjadi tulang punggung Indonesia ini membantu perkembangan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur dan ikut menstabilkan gejolak ekonomi yang terjadi akibat anjloknya minyak di pasar global. Bagi Indonesia, minyak bagaikan mutiara kala itu. Ekspor minyak menjadi sumber utama devisa Indonesia. Namun ketika tahun 1980-an, harga minyak di pasar global anjlok akibat surplus produksi minyak dunia melebihi kapasitas yang dibutuhkan. Indonesia ikut terperosok dalam lubang yang digali anggota-anggota OPEC. Kondisi yang hanya bergantung pada ekspor minyak membuat pemerintah mulai pontang-panting dengan pendapatan negara yang macet dan ekonomi yang melambat. Memasuki era baru, masalah mulai muncul. Produksi minyak Indonesia juga semakin menurun, bahkan terus merosot hingga akhirnya pada tahun 2003, pertama kali dalam sejarah, Indonesia menjadi negara net oil importer, yang berarti jumlah minyak yang diimpor lebih banyak ketimbang ekspor. Jumlah produksi minyak Indonesia saat itu berada di posisi ketiga terbawah di jajaran negara anggota OPEC dengan 846.000 barel per hari dan terus menurun tiap tahunnya.
Jumlah produksi yang menurun, konsumsi domestik yang meningkat, dan terhambatnya investasi untuk mencari sumur minyak baru membuat Indonesia hengkang dari OPEC per 2008. Keputusan pemerintah untuk keluar dari lembaga internasional ini disebut sebagai alarm bagi masyarakat bahwa pasokan minyak bumi Indonesia tidak lagi melimpah seperti dulu. Di tahun 2015, di mana kepemimpinan baru Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mengajukan diri sebagai anggota OPEC dengan tujuan mengeruk seluruh manfaat dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara dari lembaga internasional tersebut. Namun karena anjloknya harga minyak bumi di pasar internasional, OPEC memutuskan untuk memangkas kuota produksi minyak hingga 1,5 juta barel per hari. Mau tidak mau, Indonesia turut memangkas produksi minyak hingga 5% atau setara dengan 37.000 barel per hari. Hal ini sudah tidak sesuai dengan misi awal pemerintah Indonesia. Pasalnya, pendapatan negara dari sektor migas jadi menurun dan harga minyak domestik otomatis melonjak. Kini, Indonesia perlu menghadapi krisis energi nasional, tuntutan bahan bakar yang semakin meningkat 4 hingga 5% tiap tahunnya, serta fluktuasi dari harga minyak di pasar global. Sejak 2 dekade ke belakang, kita sudah merasakan lonjakan yang cukup signifikan dari harga BBM. Penyebabnya bisa jadi karena kondisi Indonesia yang bergantung pada stok minyak global dengan harga yang berubah-ubah. Namun, fluktuasi harga tidak melulu menjadi penyebab utama harga BBM naik, karena hal ini bisa juga sebab dari permainan licik yang dilakukan oleh orang-orang berkepentingan di balik layar. Lantas, siapa yang berhak memainkan harga BBM dalam negeri? Kenapa harga BBM selalu naik? Dan apa dampaknya terhadap masyarakat? Landasan hukum yang memberikan pemerintah, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Jika melihat ada faktor yang tidak bisa dikendalikan, meroketnya harga BBM domestik bisa disebabkan oleh intervensi OPEC yang memiliki peran besar dalam mengendalikan suplai dan harga minyak global, serta kondisi geopolitik dan konflik internasional. Subsidi yang tidak tepat sasaran pun ikut andil dalam membebani APBN. Menurut data dari Kementerian Keuangan, sekitar 93,5 triliun dana subsidi BBM digelontorkan untuk subsidi Pertalite per 2024. Ada 80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, tapi sayangnya hanya sekitar 16,1 triliun atau 20% dari subsidi itu yang tepat sasaran. Tapi, jika kita melihat ada faktor yang bisa dikendalikan, pemerintah bisa turut menjaga harga BBM tetap stabil dengan mencegah tindak korupsi. Masalahnya, orang-orang berkepentingan di atas sana seolah sulit menahan diri untuk tidak mengutil uang masyarakat. Kalau harga BBM sudah naik, bisa dipastikan rakyat kecil yang menjerit, hidup sudah sulit. Sekarang harga komoditas di pasar melejit karena korupsi terus menggerogoti anggaran sedikit demi sedikit. Dampak terburuk yang akan dirasakan masyarakat kecil dari naiknya 1 atau 2 perak harga BBM adalah inflasi. BBM jadi komponen penting dalam banyak sektor ekonomi, mulai dari transportasi, industri manufaktur, pertanian, perikanan, pembangkit listrik, konstruksi, dan masih banyak lagi. Jika harga BBM naik, maka terseretlah semua sektor tadi jauh dari jangkauan rakyat kecil. Dan di balik industri yang memegang kendali atas jalannya ekonomi Indonesia ini, sedang terjadi skandal besar yang menyebabkan kerugian warga sipil hingga menyentuh angka 1 kuadriliun rupiah selama periode 2018 hingga 2023. Pelakunya mafia migas, bukan sekelompok orang bertato atau berbadan besar, melainkan orang-orang berdasi dengan jabatan tinggi yang seharusnya memiliki intelektual untuk bertanggung jawab atas jabatan yang diberikan. Kejahatan ini dioperasikan secara terencana dengan berbagai praktik ilegal dari hulu ke hilir. Boroknya dimulai dari permainan suplai minyak. Indonesia, meski tak lagi ekspor minyak mentah sebanyak dulu, tetap menjadi negara produsen minyak bumi, dan BUMN pengendali migas ini diwajibkan untuk memprioritaskan suplai minyak dari dalam negeri sebelum mengajukan impor.
Namun sejak 2018, orang-orang ini mampu mengakali sistem dan memasok minyak mentah dari luar negeri, membuat pasokan minyak dalam negeri menurun. Kecurangan tersebut lalu merembet ke banyak komponen seperti pemilihan perusahaan broker yang terafiliasi oleh orang-orang berkepentingan, peningkatan harga beli minyak mentah untuk mendapat untung, hingga permohonan biaya kompensasi dan subsidi tambahan yang ditanggung APBN. Ada campur tangan dari perusahaan swasta di sini, sementara pihak pemerintah yang seharusnya mengelola energi demi keuntungan dan kebutuhan rakyat justru kong kali kong dengan pihak swasta untuk melakukan kecurangan. Per tahun, pemerintah kita mengimpor minyak mentah dari luar negeri sebanyak 300 ribuan barel per hari sejak 2018 hingga 2023. Demi memenuhi kebutuhan domestik, impor minyak mentah memang dibutuhkan. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah impor ini perlu dilakukan dengan transparan, tanpa atau melalui perantara yang tidak terafiliasi dengan mafia migas di bawah naungan BUMN. Tidak hanya sekali ini saja mafia migas beraksi. Sejarah sudah mencatat beberapa kasus yang menyeret nama-nama pejabat publik Pertamina yang telah merugikan warga sipil hingga miliaran, bahkan triliunan rupiah sejak tahun 1969. Sudah 67 tahun Pertamina berdiri sejak 1957. Sebagai badan usaha milik negara, perusahaan ini seharusnya bisa menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat. Tapi nyatanya, industri migas ini jadi ladang korupsi yang empuk. Sejak era Orde Baru, kecurangan-kecurangan sudah terjadi, mulai dari permainan uang investasi, suap, pengadaan bahan bakar, hingga tata kelola minyak mentah. Tiap generasi selalu ada pemain baru yang menggantikan pemain lama untuk merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Kasus investasi luar negeri Pertamina 1969. Kasus ini pertama kali terendus oleh Harian Indonesia Raya di November 1969. Kecurigaan tertuju pada Letjen TNI Ibnu Sutowo yang kala itu menjabat sebagai Direktur Pertamina dan memiliki posisi dominan dalam BUMN tersebut. Perkara yang terlibat di kasus itu adalah dugaan korupsi uang modal investasi PT Pertamina di luar industri migas yang meliputi hotel, restoran, biro perjalanan, hingga penyewaan pesawat terbang ke luar negeri. Kala itu dilaporkan uang yang digunakan untuk berinvestasi mencapai angka 3,5 miliar rupiah, kira-kira 727,88 triliun rupiah saat ini. Namun yang tercatat hanya sekitar 153 juta rupiah atau hanya sekitar 31,82 triliun rupiah. Sayangnya kasus ini tidak benar-benar menemukan titik terang. Hingga 1970, hanya satu pegawai Pertamina yang divonis bersalah atas penggelapan dana negara, sementara Ibnu Sutowo dan antek-anteknya lepas dari jeratan hukum. Kasus penjualan kapal tanker. Sudah ada beberapa kasus yang mewarnai sejarah perkapalan Pertamina. Yang paling awal masih memiliki sangkutan dengan Ibnu Sutowo. Di tahun 60 hingga 70-an, banyak bankir kaya berlomba-lomba memberikan pinjaman besar pada Raja Minyak Asia Tenggara saat itu. Salah satunya adalah Bruce Rappaport. Rappaport dan Sutowo adalah crazy rich yang menjadi teman dekat setelah pertemuan di suatu bar di Geneva, Swiss. Karena kedekatan ini, Sutowo menandatangani 1.600 lembar janji tertulis dengan Rappaport untuk menyediakan dana jaminan sebesar 1.266 miliar dolar tanpa membacanya. Meski skandal ini tidak memperkaya Sutowo secara pribadi, namun Indonesia harus rugi 150 juta dolar untuk menutupi utang yang ditandatangani secara serampangan tadi. Kasus lain yang melibatkan kapal tanker milik Pertamina terjadi pada tahun 2004 yang melibatkan persekongkolan antara Pertamina dan beberapa pihak swasta. Latar belakangnya, penjualan dua kapal tanker Very Large Crude Carrier atau VLCC. Dilaporkan bahwa Pertamina telah melakukan kerjasama dengan Goldman Sachs untuk memenangkan Frontline Limited dari Swedia sebagai pembeli.
Selain menjual 2 kapal tanker tanpa seizin Kementerian Keuangan, Pertamina juga diduga telah melakukan diskriminasi dalam proses penjualan dengan memilih Goldman Sachs sebagai penasihat keuangan tanpa melalui proses yang telah ditentukan. Dari skandal ini, diperkirakan Indonesia merugi mulai 20 hingga 56 juta dolar Amerika. Kasus petrol dan inefisiensi produk kilang. PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral adalah anak perusahaan Pertamina yang berurusan dengan perdagangan minyak. Dicurigai telah terjadi pembengkakan nominal dalam pengadaan minyak mentah sebanyak 30 hingga 40 sen dolar per barel yang diimpor selama Petral berjalan. Semua kisruh ini terjadi saat tim reformasi tata kelola migas dibentuk oleh Menteri ESDM untuk membenahi Petral pada 2014. Dengan pengawalan dari 12 pakar, tim anti-mafia migas ini menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Selama 6 bulan bekerja, tim menemukan adanya penawaran tidak lazim dari Petral ke Pertamina Energy Service atau anak perusahaan Petral. Birokrasi yang berbelit-belit hingga adanya pihak ketiga yang bertindak sebagai agen. Pada 2019, setelah pembubaran Petral di tahun 2015, KPK mengungkap dugaan suap bekas Direktur Utama PT Pertamina Energy Trading Limited Bambang Irianto sebesar 40 miliar rupiah terkait perdagangan minyak mentah dengan Kernel Oil. Audit yang dilakukan tim buatan Sudirman Said tersebut akhirnya mampu membongkar beberapa mafia migas yang bersembunyi di balik Petral hingga akhirnya anak perusahaan Pertamina tersebut ditutup. Kasus Tetraethyl 2004-2005. Di periode 2004 hingga 2005, bekas Direktur Pengelola PT Pertamina Suroso Atmo Martoyo dipanggil oleh KPK atas dugaan tindak suap proyek pengadaan Tetraethyl atau CEL untuk bahan aditif pembuatan BBM. Willy Sebastian Lim, Direktur PT Sugih Interjaya yang menjadi dalang di balik skandal ini, terbukti menyuap Suroso sebesar 190.000 dolar atau sekitar 3.000 miliar rupiah saat ini agar Pertamina menyetujui pasokan TEL dari perusahaan Inggris bernama Octel selama periode Desember 2004 hingga 2005. Skema ini terjadi sebagai buntut dari proyek Langit Biru yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk menghapus timbal atau TEL dalam BBM. Pasalnya, penggunaan TEL terbukti memiliki tingkat racun tinggi yang mampu menimbulkan gas berbahaya bagi tubuh. Namun, karena dianggap menghambat kerjasama antara Octel dan Pertamina, Willy tetap berupaya agar TEL tetap masuk ke Indonesia melalui perusahaannya. Kasus korupsi LNG 2011-2014. Dari sektor gas, Direktur Utama PT Pertamina kala itu, Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan, melakukan tanda tangan kontrak untuk memasukkan suplai liquefied natural gas atau LNG ke Indonesia bersama beberapa perusahaan luar negeri. Salah satunya adalah Corpus Christi Liquefaction asal Amerika. Sayangnya keputusan ini diambil tanpa izin dan persetujuan pemerintah dan seluruh kargo yang telah dibeli tidak terserap baik di pasar domestik yang menyebabkan oversupply. Pertamina akhirnya harus menjual kembali kargo LNG ke pasar global dengan merugi 2,1 triliun rupiah. Kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang 2018-2023. Sejauh sejarah mencatat kasus-kasus korupsi yang dilakukan Pertamina, kasus ini merupakan salah satu yang paling kompleks dan rumit. Yang terjadi adalah sebuah manipulasi dari hulu hingga hilir Pertamina oleh pejabat-pejabat tinggi untuk menurunkan produksi minyak mentah domestik agar meningkatkan impor dengan harga yang digelembungkan. Terlebih lagi, tersangka melakukan transaksi melalui broker untuk membeli minyak beroktan RON 90 dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga minyak lokal. Minyak mentah kualitas lebih rendah ini kemudian diblending untuk menjadi minyak beroktan RON 92. Tindakan ini tentunya menguntungkan para broker dan pemegang kekuasaan, namun berimbas negatif bagi masyarakat dan negara. Kasus ini tidak cuma soal korupsi, tapi juga penipuan publik.
Pasalnya pengoplosan yang dilakukan Pertamina untuk bensin jenis Pertamax selama periode 2018 hingga 2023 ternyata menghasilkan bensin dengan kualitas setara Pertalite, namun dengan harga yang tetap tinggi. Akibatnya, diperkirakan masyarakat Indonesia mengalami kerugian sipil hingga 1 kuadriliun rupiah selama periode tersebut. Selepas terkuaknya kasus ini di tahun 2025, kilang Pertamina RU4 Cilacap yang menjadi salah satu kilang Pertamina terbesar di Indonesia mengalami kebakaran pada 27 Februari kemarin. Ada dugaan bahwa kilang ini sengaja dibakar untuk menutupi bukti lain dari kasus korupsi yang tengah diselidiki. Dan tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa munculnya si jago merah adalah perwujudan dari karma buruk. Meski begitu, belum ada bukti konkret mengenai pemusnahan data dugaan kasus mega korupsi tersebut. Penjelasan dari Sunario Adi, pejabat sementara di PT Kilang Pertamina International Unit Cilacap, kebakaran tersebut terjadi akibat pembersihan sludge atau endapan untuk pemeliharaan kilang. Saya, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Permintaan maaf Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri pada 3 Maret kemarin tidak mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia yang telah lama ditipu. Kasus korupsi ini bukan merupakan ujian, melainkan peringatan akan perlunya transparansi dalam pemerintahan. Dengan korupsi yang telah menjadi tradisi, apakah janji transparansi hanya akan menjadi ilusi? Masyarakat Indonesia tidak bisa berkorban lagi. Sudah triliunan dan bahkan menyentuh kuadriliun uang warga raib dalam eksekusi mafia migas. Sejak era Pak Harto, Indonesia telah memberlakukan subsidi untuk penggunaan BBM dan di setiap kenaikan harga BBM selalu ada demo dan protes yang terjadi di masyarakat. Mengapa? Jawabannya cukup sederhana, karena BBM adalah pusat dari perputaran ekonomi Indonesia. Kenaikan harga BBM berarti pembengkakan APBN dan negara berisiko mengalami defisit jika terbebani oleh subsidi. Di masyarakat, harga BBM yang naik akan membebani sektor lain juga. Riskan inflasi hingga harga komoditas juga akan melambung dan meningkatkan biaya hidup terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena kontrol yang dimiliki sektor migas inilah yang membuat permainan harga BBM jadi umpan untuk menarik suara simpatisan setiap kali ada pemilihan umum. Tapi apakah harga BBM benar-benar bisa turun sesuai janji dan harapan masyarakat? Sayangnya tidak semudah itu. Masih bergantungnya Indonesia pada pasokan minyak impor dan adanya mafia migas culas, bisa dipastikan harga BBM tetap melambung, subsidi membengkak, APBN menipis, dan rakyat tetap menangis.